Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan ACpedia. Hari ini kita akan bahas gaya magnetik. Masih sama ya, bahasanya tentang muatan listrik. Nanti dia bisa bergerak melingkar, terjebak gitu ya. Kenapa sih bisa terjebak pada medan magnet? Lihat penjelasannya ya. Oke, yuk lanjut. Oke. Nah, ini muatan listrik bergerak melingkar. Kenapa dia bisa bergerak melingkar? Nah, ini ada muatan positif. Bentar ya, ada aktifin dulu penanya. Ini ada muatan positif, proton bergerak ke kanan, memasuki daerah bermedan magnet. Ini medan magnetnya arahnya masuk, tandanya X atau cross. Nah, dia pengennya lurus sebenarnya. Karena dia melewati daerah medan magnet, ketika di sini kecepatannya ke arah kanan, dia akan mengalami gaya magnetik. Yang arahnya kemana? Ke atas ya. Jempolnya ke kanan, 4 jarinya masuk, maka arah telapak kanannya ke atas. Yang tadinya harusnya lurus, karena ada gaya magnetik ke atas, dia berbelok gitu ya. Nah, di sini berbelok ya. Di sini muatannya pengen bergerak ke atas nih. Tapi di sini juga dia mengalami gaya magnetik. Ke arah mana? Coba kita lihat ya, jempolnya ke atas, 4 jarinya masuk ke dalam atau bidang gambar. Sehingga gaya magnetiknya ke arah kiri. Nah, pengennya lurus ke atas, malah dibelokkan lagi sama gaya magnetik. Dan seterusnya. Sehingga dia akan bergerak melingkar gitu ya. Paham ya semua? Oke. Karena bergerak melingkar, maka gaya yang bekerjanya adalah gaya magnetik. Percepatannya adalah percepatan sentripetal. Sehingga kita bisa tulis gaya magnetik sama dengan M dikali A sentripetal. Gaya magnetik kita udah pelajari bahwa Q kali B kali V sama dengan M kali V kuadrat per R. Kita coret V-nya 1, sehingga kita peroleh R sama dengan M kali P dibagi Q kali B. M itu massa, V itu kecepatan, Q itu muatan, dan B itu medan magnet. Jadi jari-jari ini dipengaruhi oleh massa, kecepatan, muatan, dan besarnya medan magnet. Oke, kita lanjut aja ya ke pembahasan soal supaya lebih paham. Yuk. Kita lihat contoh soal 1 ini, soal SIMAK UI tahun 2014. Kita baca yuk. Sebuah partikel bergerak melingkar dengan laju 8 kali 10 pangkat 5 meter per sekon. Setelah memasuki daerah induksi medan magnet 2 Tesla, ini B-nya, secara tegak lurus. Jika massa partikel 9 kali 10 pangkat min 31, ini kayaknya partikelnya elektron nah. Dan muatannya 1,6 kali 10 pangkat min 9, jari-jari orbitnya adalah berapa ya? Ya, kita langsung jawab aja ya. R sama dengan M kali V per Q kali B. Tinggal substitusi aja. M-nya udah ada, ini nilai M-nya. Kecepatannya udah ada, ini. Terus Q-nya ini. B-nya ini ya. Gampang lah. Kita peroleh R-nya adalah 2,25 kali 10 pangkat min 6 meter. Jadi jawabannya adalah D. Oke, kita lanjut yuk ke contoh soal nomor 2. Nah, ini contoh soalnya nih. Oke, soalnya dibuka dulu ya. Oke. Nah, sebuah proton dan elektron, ini typo ya, elektron bergerak dengan kelajuan P melalui daerah medan magnet homogen B. Kedua muatan tersebut akan bergerak melingkar seperti lintasan merah dan biru. Ini lintasannya ya. Yang benar itu yang mana? Kira-kira pernyataan 1, 2, dan 3. Pernyataan 1. Proton memiliki jari-jari lebih besar dibandingkan elektron. Kedua, elektron berputar searah putaran jarum jam. Dan yang ketiga, proton berputar searah putaran jarum jam. Kita lihat, tadi kita udah dapat bahwa rumus jari-jari itu R sama dengan M kali V per Q kali B. Nah, M di sini adalah massa. Kita tahu
massa proton itu lebih besar dibandingkan massa elektron ya. Kalau di tabel periodik proton itu massanya 1, elektron itu hampir 0 gitu ya. Sehingga massa proton lebih besar daripada elektron. Muatannya sama-sama 1, baik proton sama elektron. Cuma ini proton itu positif, elektron itu negatif. Jadi muatannya nilainya sama. Hanya ininya aja tandanya ini positif dan negatif. Karena massa protonnya lebih besar, M-nya lebih besar, maka jari-jarinya lebih besar. Artinya jari-jari proton lebih besar daripada elektron. Mana yang lebih besar? Yang biru nih. Berarti yang biru ini merupakan jari-jari siapa? Proton. Yang merah itu jari-jari elektron. Jadi pernyataan nomor 1 itu betul. Yang kedua, kalau kita bahas, kalau elektron bergerak ke kanan, dia akan mengalami gaya yang awalnya di sini dia akan bergerak ke bawah gitu ya. Gaya ke bawah sehingga berputarnya searah putaran jarum jam. Bolehlah dicoba sendiri ya. Jadi pernyataan yang betul itu nomor 1 sama nomor 2. Jadi jawabannya adalah D. Ya. Oh iya, ini salah ya. Harusnya 1 dan 2 itu C ya. Salah. Oke. Kita lanjut. Jawabannya itu yang betul itu 1 dan 2. Kita lanjut ke contoh soal nomor 2. Ini soal UM-UGM tahun 2016. Kebaca nggak ya? Mudah-mudahan kebaca ya. Saya bacain deh. 2 buah partikel bermassa dan bermuatan identik. Identik itu berarti sama ya. Bergerak melingkar beraturan masing-masing pada dua buah sikloton. Sikloton itu alat pemutar muatan ya. Dengan medan magnet masing-masing B1 dan B2. Jari-jari lintasan partikel masing-masing adalah R1 dan R2. Pertanyaannya, perbandingan energi kinetik kedua partikel tersebut EK1 per EK2 adalah, yuk kita bahas. Nah, R sama dengan M kali V per Q kali B. Ini ya, jari-jari itu sebanding perkalian antara massa dengan kecepatan M kali V terbalik antara perkalian muatan Q dengan medan magnetnya. Sehingga kita bisa tulis gini nih, R1 per R2 kalau dengan massa dan kecepatan itu sebanding M1 V1 M2 V2. Tapi kalau dengan muatan itu berbanding terbalik. Makanya di sininya R1, di sininya Q2. Dengan medan magnet juga terbalik. Di sininya R1, di sininya B2. Jadi dibalik ya. Ya terbalik kan? Ini R1 R2, ini Q2, ini Q1 terbalik. Variabel M-nya bisa coret ya. Kenapa bisa coret? Gitu ya. Karena di sini kata keterangannya bermassa dan bermuatan identik. Jadi massanya sama, muatannya juga sama. Jadi selain M, Q-nya juga kita bisa coret. Sehingga perbandingan R1 banding R2 adalah V1 per V2 dikali B2 per B1. Nah, energi kinetik kita perlu data kecepatan ya. Sehingga kita dapat kecepatannya. Jadi ini pindah ruas nih ke yang B2 per B1-nya ke arah kiri. Sehingga dibalik, maka V1 per V2 sama dengan R1 per R2 dikali V1 per B2. Energi kinetik kita tahu rumusnya apa? Setengah M V1 M V kuadrat. Jadi perbandingan EK1 per EK2 sama dengan setengah M1 V1 kuadrat per setengah M2 V2 kuadrat. Setengahnya bisa coret, M-nya juga bisa coret. Kenapa? Karena tadi identik ya. Ya, tinggal substitusi aja sehingga kita dapat EK1 per EK2 itu V1 kuadrat per V2 kuadrat. Tinggal dimasukin aja nih yang ini sehingga kita peroleh R1 kuadrat per 2 kuadrat dikali B2 kuadrat. Jawabannya kira-kira apa? C ya. Oke. Yuk kita lanjut lagi ke contoh soal 3. Ini SIMAK UI tahun 2010. Udah lama ya, kita baca dulu soalnya. Sebuah proton itu positif ya. Proton itu 1,1 dan sebuah deuteron itu He42 sama-sama dipercepat melalui beda potensial yang sama. Ini beda potensial ya, V. Dan memasuki medan magnetik melalui garis yang sama. Bila proton bergerak melingkar dengan jari-jari R,
maka jari-jari neutron itu berapa? Oke, kita bahas. Kita harus tahu dulu ya apa itu proton. Proton itu simbolnya satu-satu ya. Dari sini masanya, kita tahu ini masanya 1, si muatannya juga 1. Jadi massa proton itu 1, muatan proton itu 1. Kalau neutron itu He42 ya, jadi masanya itu 4, muatannya itu 2. Oke, kalau kita sekarang perhatikan di sini. Ada kata-kata potensial yang sama, maka kita harus tahu nih hubungan energi kinetik dengan beda potensial. Energi kinetik itu sama dengan energi potensial ya kasusnya. Jadi kita bisa tulis setengah mv kuadrat sama dengan ini energi potensial listrik ya. Jadi rumusnya Q kali V, bukan energi potensial gravitasi. Nah, karena kita udah tahu, maka kita perbandingan dulu aja nih untuk proton dan neutron. Jadi ini setengah untuk ini massa proton, kecepatan proton kuadrat, ini muatan proton kali V. Ini juga sama, ini neutron ini kali V. Jadi karena potensialnya sama, maka variabel potensial bisa kita coret, setengahnya bisa kita coret ya, potensialnya bisa dicoret, kita peroleh substitusi. MP-nya itu kita udah tahu 1, MHE-nya itu 4, QP-nya itu 1, QHE-nya itu 2. Sehingga perbandingan kecepatannya kita dapat V proton per VHE kuadrat itu sama dengan 4/2. Atau kita bisa diakarkan sehingga kita dapat V proton per V neutron itu 2 akar 2 ya. Dari 4 itu 2, akar 2 itu ya akar 2 aja ya. Oke. Jari lintasannya R sama dengan M kali V per Q kali B. Perbandingannya ya udah tinggal bandingin aja. Tadi ya kalau dengan massa dan kecepatan itu sebanding, dengan muatan dan medan magnet itu berbanding terbalik, sehingga kita bisa tulis seperti ini. Nah, kita substitusi aja tuh. Nah, tadi ada keterangan medan magnetnya sama ya, jadi bisa dicoret. Tadi ada keterangan juga R untuk proton itu R kecil, M proton kita udah tahu nilainya 1, VV juga udah tahu nilainya 2, MHE itu 4, kecepatan neutron itu akar 2 udah dihitung, Q untuk neutron itu 2, dan Q untuk proton itu 1. Sehingga kita peroleh ini 1 kali 2 kali 2 4, 4 bagi 4 habis ya. Jadi hasilnya 1 per akar 2 kali silang RHE kali 1 itu RHE akar 2 kali R akar 2. Jadi jawabannya R akar 2 B. Mudah-mudahan paham ya. Oke, kalau nggak paham bisa ditulis di kolom komentar. Oke, ini ada latihan. Ada 3 soal latihan. Nomor 1, nomor 2 itu soal UM UGM. Ini ada contoh soalnya yang tadi terkait dengan beda potensial. Yang ketiga itu SIMAK UI tahun 2011. Ini mudah ya. Medan magnetnya saja. Oke. Mudah-mudahan paham dan bermanfaat. Sekiranya video ini bermanfaat, silakan klik tombol like, komen, share, dan subscribe. Ini channelnya ya, ACP dia itu. Tolong di-share ya ke teman-temannya. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari ACP dia.